Yes. Ingetin ya, saya tuh pelupa banget ngerekam berapa kali tuh saya kok ngajar tuh mahasiswa udah asik-asik nggak ada yang ngingetin. Ingetin aja, Bu belum Bu, ini Bu kan gitu. Wes dah. Jadi udah jadi Izin. host belum? Co-host. Sudah Udah Bu terjadi ini. co-host ya. Enggak ada. Oke, dari awal. Oh, sudah bikin Enggak. bab 2 nih. Ini Oke, lanjut. Judulmu apa? izin Bu, ini kemarin Hmm. judul saya ini Hmm. analisis ketepatan penyusunan anggaran dan kebijakan efisiensi anggaran terhadap kinerja satuan kerja. Regresi linear berganda pasti ya. Nggak ada intervening. Iya, ha, Hmm. betul Bu. Lanjut. Betul. Coba aku Ini lihat untuk dulu. latar belakangnya. Gedein dikit aku nggak pakai kacamata soalnya. Gedein dikit, Mbak. Oke, nih, Mbak, di sini kamu masih bingung antara menggunakan IPA style dengan IEE. Kalau IEE tanpa menuliskan nama penulis dan tahun, langsung menggunakan angka saja dalam tuh, nah itu. Tapi, nah kayak Bastian misalnya mulai dari kurung siku satu si itu, nggak apa-apa Mbak, nanti aja, Mbak merahin aja. Siap, Bu. Merahin nanti aja itu teknis ya, itu ya. Oke, terus, nah ini pelajaran buat semua yang lain. Ketika kamu itu mengutip general di atas, itu pasti bukan kata-kata kamu. Kata-kata kamu tuh biasanya setelah mulai ke bawah, kamu menyimpulkan dari grafik, itu nggak apa-apa, nggak dikutip. Tapi kalimat pertama itu biasanya ngutip, jadi langsung sebutkan kutipannya. Tuh ya, tuh. Nah, bener nih kamu ngomong nih, kamu yang ngomong nih. APBN dan APBD merupakan instrumen kan? Enggak. Ya, Oh iya cari. Bu, siap, siap. Nah, cari nih, dikasih tanda nih yang nomor APBN dan APBD merupakan instrumen utama pemerintah dalam mengelola perekonomian sosial yang mencerminkan bla 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 bla. Gitu kan? Kurung siku satu, udah mulai. Itu satu. Itu. Kalimat pertama pasti diambil dari referensi ya. Oke, tuh. Lanjut. Nah, Bu, gimana Bu? Kalau misalnya kita mau menunjukkan penelitiannya siapa, kan gitu ya. Jadi kalau IEE boleh menyebut nama, tapi setahu saya ya tidak perlu sebut tahun ya, gitu. Atau gini, nih kalimat kedua nih, Mardiasmo, Mardiasmo dalam Arum, ya kan? Iya. 2009-nya kamu tutup, mati, kamu hapus. Arum 2019-nya kamu hapus. Nanti di titik di belakang kamu kutip Arum. Kan berarti dalam Arum kan? Iya, betul Bu. Nah, Arum itu berarti kutipan keberapa? Di titik Hmm. kutipan ketiga kan? No, 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 nggak boleh di situ. Eh, Itu harus di belakang titik. di Sebelah moneter. Sebelah mana? Nah, itu. Paham ya? Si siap Arum Bu. 2016-nya hilangkan. No, 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 arumnya ada, tapi nah, nah gitu. Kayak kalimatnya nggak bagus deh. Mardiasmo dalam arum yang di dalamnya disebutkan. Oh, kalimatnya kayaknya nggak enak gitu. Coba cari. Oh, Mardia dalam penelitian oleh Mardiasmo dalam dalam apa gitu. Coba dicari kalimatnya enak. Penelitian Mardiasmo dalam dalam arum disebutkan nanti bahwa saya ya kalimatnya bikin aja. tolong dibikin yang luwes ya. Boleh menggunakan AI. AI itu kan alat bantu untuk jadi kan konsep utama pemikirnya kan kamu gitu kan. Dia kalimatnya diluasin, dicakepin gitu kan. Nah, anggaran melayani tujuan itu. Oke, oke, lanjut. Ya, oke, good. Bagus. Aku belum ngelihat teori. Coba lanjut. Mana teori kamu? Sebenarnya saya bingung sih Bu, kan ini untuk teori itu saya kemarin udah ini masuk ke bab satu atau ke bab 2 Bu kalau misal teori kayak gini Bu. Ya, dijelaskan juga teorinya di bab satu, Mbak. Oh berarti ini nanti saya pindah aja ke bab yang satu ya Bu ya. Bukan pindah, dijelaskan juga.
ditambahkan. Namanya teori goal Oh, setting ya. Goal iya. setting teori itu hubungannya sama Y-nya ya. Y kamu tuh apa sih tadi? Ini anggaran sih, Bu. Anggarannya apa tuh? Diapain? Penyusunan anggaran sama efisiensi efisiensi anggaran, Bu. Y-nya efisiensi anggaran. Y-nya kinerja. Y-nya kinerja. Iya. Kinerja anggaran, teorinya goal setting teori. Iya, kamu Hmm, pengen nunjukin itu goal setting teori. ini Hmm, ya udah. sebentar. Kemarin gimana ya? Saya Tapi aku bingung. baru dengar teori itu. Kayak lebih ke goal setting teori itu kayak kayak lebih sering ke strategik deh, Kinerja sih, Bu. Iya, yang iya, bukan Bu. keuangan. Oh, kinerja. Iya, jadi dia ke kinerja. Tapi Kan X1 tujuan sama dia. X2-nya keuangan ya? Iya, anggaran. Berarti nanti saya dua teori ya, Bu ya? Enggak, cukup satu aja cukup. Jadi gini loh teman-teman, segitu banyak teori, saya sih lebih segitu banyak teori, tapi kamu tuh harus memilih teori yang kaitannya dengan manajemen keuangan. Setahu saya goal setting Hmm. teori itu lebih ke strategik. Oh, Tapi berarti saya it's milih okay. budgeting aja ya, Bu, berarti. Eh, nggak apa-apa, sebenarnya masih bisa kamu masuk di X1 di X2-nya. Boleh, nggak apa-apa sih. Sebenarnya kan kita kan sama-sama manajemen, payungnya manajemen. Tapi ketika kamu mau mengangkat teori strategik didukung sama keuangan, X1, X2-nya keuangan ya? X1, X2-nya keuangan, iya. Apa X1-nya apa tadi? Lupa aku. X1-nya penyusunan anggaran. Penyusunan Nah, ketepatan penyusunan anggaran. itu keuangan. Terus Yang X2-nya keduanya kebijakan efisiensi anggaran. boleh. Tapi kalau X1 dan X2 kamu nggak ada unsur-unsur keuangan, ya berarti kamu bukan orang keuangan. Walaupun kamu menggunakan teori, kamu udah kamu menggunakan teori strategik nih jelas nih. SDM atau Hmm, strategik, kayaknya lebih ke strategik manajemen. berarti Tapi nggak bisa pakai teori ini ya. bisa, bisa Hmm. Mbak, Oh, hmm. bisa, bisa Mbak pakai teori itu. Siap-siap, Bu. Tapi X1, X2 kamu tuh eh, udah keuangan masih bisa. Emang kalau ketika kamu searching ada teori yang lebih mendekati keuangan? Ada budgeting sama ini sih, Bu. Nah, dia teori budgeting itu mengatakan apa? Ketep ini sih dia lebih ke yang ketepatannya itu anggaran yang baik nanti hasil kinerjanya baik gitu sih Bu kalau saya nyari di Hmm, ChatGPT. dia nggak apa-apa, terserah kamu mau apa. Nah itu, nanti kan kamu benerin nih, masih benerin ya. Iya siap Bu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman itu memberikan tambahan di bab 2, sebutkan lagi di bab 1. Nanti kan? Hmm, Karena kan sebenarnya bab 1 itu kan gambaran dari seluruh penelitian kamu. Gitu. Ketika kamu nanti mengerjakan bab 3, gitu kan, mengenai metode gitu. Apa insight dari bab 3 yang bisa kamu masukin di bab 1? Jadi bab 1 itu masih akan berubah. Ya, tapi bab 1 tidak akan bicara mengenai pembahasan. Karena itu otoritasnya di bab 4. Jadi bab 1 tuh bisa berbicara bab satu berbicara bab 2, bab 3. Jadi bab 1 tuh berbicara latar belakang masalah, gap teori, kemudian kajian teori secara overview, gitu kan. Ya, sama metode gitu. Dan itu masuknya di latar belakang. siap. Ya, begitu ya. Jadi yang kamu kurang teorinya ini masukin. Pastikan dulu maunya apa teori kamu. Ya, mantapin dulu. Ya, kamu mantep nggak ini? Ya, kamu sendiri yang memilih. Oke? Dah, sekarang karena kamu sudah ke bab 2, aku mau lihat bab 2 kamu. Turun ke bawah. Waduh Ini bab bab dua satu saya masih. Kenapa Bu? Nah, ya teman-teman, tolong di ini ya, di apa namanya, diituin lagi ya. Oh, kemarin itu aku, izin apakah bertanya? Oh, Amalia, sebentar ya, Amal. Kemarin itu aku membuat PPT, sebentar, PPT. Bentar ya, Mal. Hmm. Mal, bisa di itu dulu? Stop share. Stop, sebentar ya. Teman-teman, sebentar. Oh, nggak bisa minimize ya? Nggak bisa minimize. Sebentar, wait. Aku cari dulu PPT ku kemarin ya.
Nah, ini. Sudah lihat belum, teman-teman semuanya? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah muncul, Bu. Jadi gini, kalau teman-teman, kita kan kekuatannya memang matriks penelitian ya. Semua semua metode kekuatannya matriks penelitian. Apalagi yang systematic literature review. Emang yang di emang yang disajikan hasil penelitian adalah dari matrik itu ya. Ini matrik penelitian ini kayak apa ya, senjata kamu gitu loh. Wajib banget nih kamu eh, concern ke sini ya. Jadi setiap kali kamu ketemu jurnal, jangan malas kamu masukin ke dalam jurnal ini, matrik ini. Nah, kalau untuk teman-teman yang mengambil kuantitatif ya, regresi dan smart PLS wajib bentuknya kolomnya seperti ini. Jadi yang pertama nama, kemudian tahun, judul, kemudian variabelnya apa gitu ya. Bu, apakah semua variabel ditulis? Boleh ditulis. Atau yang berkaitan dengan variabel saya aja boleh nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih lebih senang semuanya ditulis. Karena syukur-syukur kalau kita meneliti besok-besok kita inget nih ada variabel ini. Karena kan meneliti kalau bagi kami ya sebagai dosen itu memang pekerjaan kan. Memang akan berkesinambungan kan gitu. Jadi kami menulis semua indikatornya, semua variabelnya. Nah, kalau kamu mau concern kepada pembuatan kuesioner nantinya, nah kamu cari di penelitian tersebut itu ada indikatornya nggak gitu. Kalau nggak ada indikator, berarti bukan jurnal ya. Boleh dipakai sih sebenarnya tetap kamu tulis, tapi kamu cari yang ada indikator pertanyaannya. Misalnya tadi Y-nya tentang efektivitas apa sih Mbak? Tadi Y-nya? Eh, Y-nya tentang kinerja. kinerja. Nah, kinerja. Ini variabel kinerja, kinerja kan ya. Kinerja karyawan ya, bukan kinerja keuangan kan? Kinerja keseluruhan sih, Bu, Ya, organisasi sih. organisasi, oke. Iya. Karena kalau kinerja hmm, kinerja keuangan itu kan bisa data sekunder ya. Kita bisa pakai pakai nilai-nilai apa namanya keuangannya kan gitu. Jadi bisa dihitung kan gitu. Tapi kalau ini kinerja keseluruhan kan eh, tidak bisa kita ukur dengan data sekunder. Jadi harus dengan menggunakan data primer yaitu pengambilan kuesioner. Nah, indikator ini kamu tulis di sini. Jadi si misalnya Jaka nih, Jaka 2021 contohnya ini gitu kan. Mana variabel yang memang mirip sama kita, indikatornya kamu tulis ini gitu. Jadi indikator misalnya X1-nya lah gitu ya. Kamu tulis oh ternyata yang pertama tentang misalnya kuesionernya tentang hmm, apa nih wajib pajak apa namanya selalu ingat tanggal untuk membayar pajak kan gitu seperti itu ya kan wajib pajak apa namanya selalu apa namanya rutin membayar eh, ini let's say ya kenapa kan apa namanya menduga-duga aja wajib pajak selalu membayar tepat waktu kan gitu dan lain-lain. Kemudian ternyata di di apa penelitian ini ada dua indikator yang hampir mirip nih. Nggak hanya X1-nya tapi ternyata indikator Y-nya juga sama gitu, ada gitu. Nah, kamu catat di sini gitu kan. Apa aja kan gitu. Nah, gitu. Gitu. Nah, terus kemudian setelah itu kamu bikin hipotesisnya di sini gitu ya. Apa hipotesisnya? Ternyata yang ini kan miripnya X1 ya kan. Jadi ternyata misalnya katakanlah hipotesisnya H1-nya gitu kan. Jadi kan X1 berpengaruh positif, ya kan? Ngaruh positif terhadap Y gitu kan. Nah, kan gitu. Berarti kan dia itu mengambil hipotesis yang satu arah. Kalau dia nyebut positif negatif, begitu ya. Nah, terus kemudian hasil temuan ini bagusnya sih yang memang berhubungan ya. Jadi jangan semuanya masuk. Jadi kan nanti kita terlalu bias gitu. Banyak yang kita pikirin gitu. Terus jangan lupa teorinya apa nih di sini gitu. Karena ini kan juga sebagai ini. Jadi misalnya kalau
Ya, misal ya agency teori ya kan. Agency teori, misal kan gitu. Nah, gitu. Oh, berarti X1 nanti hasil temuannya ternyata menunjukkan dia berpengaruh nih positif terhadap Y gitu. Berarti dia mendukung agency teori kan gitu. Nah, sama. Nanti di penelitian kedua nih, misalnya penelitian Intan kan gitu. Intan Sari. Nah, gitu judulnya apa kan gitu. Variabelnya apa aja, ya kan? Masukin semua variabel tentang apa. Nah, indikatornya apa? Oh, ternyata X2-nya nih, indikator X2 ada di sini nih. Tulis, ya kan? Nah, gitu kan. Terus kemudian ternyata ada indikator Y-nya sama di sini dia juga pakai indikator Y yang sama gitu. Tulis di sini kan. Gitu. Kemudian hipotesisnya, oh ternyata nih hipotesis dia juga ada. Jadi X2 berpengaruh, pengaruh terhadap Y gitu kan. Oh berarti dia pakai uji dua sisi kan gitu kan. Gitu. Terus ternyata dia menggunakan teori, misalnya katakan let's say ya packing order gitu kan. Packing order gitu. Ini kan aku bisa super modal. Kalau kayak ke, apa keuangan publik kan teorinya itu nggak teori-teorinya banyak gitu kan. Kalau satu modal kan mau tentang itu aja gitu. Nah, gitu. Terus kemudian hasil temuannya apa nih yang mendukung hubungan antara X2 dengan Y? Ditulis di sini. Nah, sehingga nanti ketika kamu membuat bab 2 nih ya, membuat hipotesis gitu, membuat hipotesis, kamu mempertimbangkan penelitian-penelitian ini. Jadi, misalnya katakanlah ya, menurut penelitian satu, hubungan antara X1 terhadap Y itu positif. Menurut penelitian 3, hubungan X1 terhadap Y itu didukung dengan penelitian 3 dan penelitian 5, katakan seperti itu. Penelitian 7 mengatakan bahwasanya X1 berpengaruh terhadap Y, berarti kan dua sisi. Penelitian 10 X1 tidak berpengaruh terhadap Y gitu kan. Sehingga dari penelitian ini gitu, peneliti mengambil hipotesis bahwasanya ternyata kamu lebih senang mengambil yang X1 berpengaruh positif terhadap Y. Berarti kamu menganggap ini posisinya dua arah, satu arah kayak gitu. Begitu ya. Gitu cara membuat hipotesis. Nah, ini teman-teman di sini tolong diperhatikan untuk bab 2. Bab 2 walaupun nanti susunannya template-nya ada, tapi saya gambarkan secara garis besar ya teman-teman, secara garis besar. Secara garis besar, bab 2 itu kalau untuk kuantitatif itu isinya yang pertama 2.1 adalah landasan teorinya, teori. Jadi bab 2 ini kan namanya landasan teori ya atau tinjauan pustaka ya, tinjauan pustaka gitu. Nah, Nah, bab satunya itu teorinya jelasin. Jadi, oke. Nih, bab dua satunya teorinya. Jadi, jelasin teorinya apa? Misalnya teori, tadi kamu apa tuh? Agensi atau teori tentang, apa tadi kamu mau? Kinerja ya? Nama teorimu apa tadi? Eh, goal apa tadi? Goal Agen, setting. hah? Goal Goal setting, setting. teori goal setting. Gak apa-apa, walaupun bukan teori keuangan. Bla 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 bla, bikin satu halaman lebih, satu setengah halaman. Masukin semuanya teori berdasarkan pakar-pakarnya gitu kan. Seperti itu. Nanti 2.1-nya, 2.2-nya baru apa? Kajian teori, teori atau tinjauan pustaka atau apa gitu ya namanya. Nah, ini baru 2.1-nya, 2.2.1-nya menjelaskan eh, tentang Y-nya. Y-nya apa? Gitu kan. Kamu jelaskan berdasarkan pakar-pakar lah gitu kan. Jangan lupa kamu sintasiskan. Jadi setelah kamu menyebutkan Y-nya itu berdasarkan pakar-pakar, itu kamu sintesiskan dengan kesimpulan kamu sendiri gitu. Apa sih yang disebut dengan Y itu gitu kan. Dan jangan lupa yang paling penting karena kamu itu adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, indikator. Indikator berdasarkan pakar gitu. Nah, ini mainnya di mana? Dapetnya dari matrik. Nih, ini dari matrik semuanya. Gitu. Ya. Terus kemudian 2.2.2 ya kan. Ini X1-nya. Sama bicara.
Bicara definisi semuanya. Jangan lupa disintasiskan. Jadi jangan lupa sintesis kamu. Gitu. Dijelaskan definisi dari para ahli. Dari para ahli. Nah, gitu. Dari mana itu? Semua dari matriks. Kan kamu kan mengambil matriks yang apa namanya yang punya irisan dengan X1 Y1 kamu gitu. Cari di matriks itu gitu. Terus kemudian munculkan indikatornya. Indikator tuh dari macam-macam. Jadi kan ada pakar satu, pakar dua, kan gitu. Pakar dua, pakar tiga gitu. Beda-beda kan gitu. Ya minimal dua lah gitu. Jangan satu aja. Jadi ada pembanding gitu kan. Nah, bagus kalau misalnya kamu sampai, oh menurut ini, indikator ini, menurut ini kan gitu. Dapat dari mana? Dari matriks. Sama ini juga, eh, dua titik. Kamu kan dua variabel ya, X-nya ya. Iya, Bu. Nah, ini juga dua titik tiga. Hmm. X2. Hmm, gitu kan. Hmm. Sudah. Nah, habis Win, yang itu, masih bisa diajarin Pak Win. dua titik tiga itu apa? Ada Hmm, Pak Win ya. penelitian Diajarin terdahulu. sih. Penelitian terdahulu. Nah, gitu. Nah, tuh, tabel kamu masukin tabelmu. Ya, masukin lah. Oh, kamu udah capek-capek nyari 25 jurnal nggak dimasuk. Masukin kalau saya semuanya. Gak usah 5, banyak semuanya. Tapi hati-hati, kadang penguji itu cari celah kamu. Loh, kok ini nggak ada sih hubungannya sama sekali sama ini kamu? Nah, kena kamu di situ ya. Jadi ketika kamu udah berani masukin, berani mempertanggungjawabkan, berani masukin nulis di situ, berani mempertanggungjawabkan gitu. Jangan sok-sok banyak aja gitu kan. Karena bisa juga menambah nilai, bisa juga nurunin nilai loh, hati-hati ya ketika nanti presentasi. Ya namanya juga penguji. Tujuan dia adalah gimana kamu tuh bisa diuji dan gimana kamu tuh nggak bisa jawab gitu. Itu itu tugasnya penguji ya. Jadi jangan mencari hal apa namanya celah yang apa namanya asal-asal gitu loh. Jangan asal-asal karena sebagus apapun penelitian kamu, selalu yang namanya penguji akan mencari cacatnya kamu, kan gitu. Ya, apalagi sudah semuanya nggak terlalu sempurna, tambah lagi itu ada. Sayang banget ya. Saya tuh berharap kamu semua dapat A, kan gitu. Ya. Terus 2.4 hipotesis. Nah, hipotesis gimana caranya? Yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi kamu munculkan matriksnya tadi. Jadi dari 2.4.1 gitu kan. Jadi pengaruh X1 terhadap Y. Nah, kan gitu. Jelasin. Jadi menurut menurut penelitian satu gitu kan. Hubungan atau pengaruh X1 terhadap Y. Y adalah positif. Positif. Didukung oleh ya kan? Didukung oleh penelitian 7, 8, 9. Let's say seperti itu gitu. Tapi menurut penelitian penelitian 3 gitu kan, pengaruhnya negatif gitu kan. X1 terhadap Y negatif adalah negatif. Nah, negatif. Didukung didukung penelitian 18 18, 19, 20, let's say begitu. Gitu kan. Kalau menurut penelitian 5 tidak terdapat pengaruh, didukung oleh penelitian 22, 23, 24, yang 24, 25 katakan gitu. Sehingga berdasarkan berdasarkan apa namanya penelitian terdahulu dahulu peneliti atau penulis atau apa kamu mau nyebut dirimu apa? Peneliti. Peneliti
mengambil hipotesis. Nah, misal H1 dapat pengaruh positif terhadap, kamu ambil yang ini gitu. Dengan alasan boleh tambahin, dengan alasan penelitian berapa yang nyebut gitu? 1, 7, 8, dan 9 memiliki kesamaan industri gitu kan. Kesamaan instansi atau apa gitu loh. Dengan penelitian ini gitu. Let's say gitu. Jadi ada justifikasinya teman-teman. Kenapa kamu mengambil itu? Paham nggak? Paham semuanya? Paham, Bu. Paham ya? Nah gitu. Dan kamu melakukan ini untuk seluruhnya hipotesis ya. Untuk jadi ini kamu terusin ini. Nah, tuh. Nah gitu. Dan biasanya ya 2.3-nya itu kan pengaruh bersama-sama ya. Kalau di regresi linear berganda itu ada pengaruh bersama-sama teman-teman. Nah gitu kan. Boleh teman-teman sama juga seperti itu atau sebenarnya atau tidak juga tidak apa-apa ya. Ketika dia bersama-sama, kamu state aja eh, karena kan tidak ada yang namanya bersama-sama positif negatif ya teman-teman ya. Ya enggak. Jadi hipotesis ini ya kepakailah narasi dikit-dikit kan gitu. Ya, langsung kamu tentukan hipotesis. Biasanya kalau ini kan statementnya ya udah hipotesisnya terdapat pengaruh nih H3 nih. Nah, terdapat pengaruh ini terhadap ini. Nggak ada bersama-sama secara positif, nggak ada. Selalu dia dua sisi pengaruh X1 dan X2 terhadap nggak ada. Nggak ada yang namanya terdapat pengaruh X1 dan X2, pengaruh positif X1 X2 terhadap kayaknya enggak deh. Jadi nggak di apa ya? Nggak ada bedanya antara positif atau yang satu arah dan dua arah kalau bentuk yang ketiga ini. Sehingga eh, pengumpulan hipotesis pada yang ketiga ini sebenarnya nggak terlalu dimasalahin. Yang dimasalahin biasanya yang pengaruh single-single ya X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Nah, itu yang dipengaruhin gitu. Gitu ya teman-teman. Paham semuanya ya? Gitu. Dan itu aja bicara X itu, bicara mengenai bab 2. Nah, nanti nanti kita samakan dengan template di Unsia. Tapi intinya udah selesai itu. Oh ya, ada lagi ya, kayak semacam kerangka pemikiran ya teman-teman ya. Nah, ini kerangka pemikiran tuh di mana ya? Saya kok lupa ya. Apakah sebelum hipotesis atau apa ya? Let's say begini ya, kerangka pemikiran. Nah, pemikiran itu adalah tahap wirame banget. Kerangka pemikiran itu adalah tahapan-tahapan kamu mulai dari awal banget, dari start banget sampai terakhir ya. Itu apa gitu. Ya mungkin mulai dari pengumpulan literatur atau observasi gitu kan. Itu bikin bentuknya flowchart. Nah, harus ada teman-teman ya. Bikin harus ada flowchart di sini. Tuh. Mulai dari awal bagaimana kamu lihat, oh observasi dulu baru ternyata terdapat masalah nih antara variabel Y-nya kan gitu. Di kamu gitu kan, di tempat yang kamu teliti kan seperti itu. Kemudian mulai dari pengambilan sampel, kemudian secara paralel juga dia melakukan tinjauan pustaka, penelusuran literatur, bla 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 bla, kan gitu. Sampai kamu mulai melakukan regresi linear berganda atau teman-teman yang lain menggunakan Smart PLS kan gitu ya. Bu. Itu sebelumnya melakukan kuesioner dulu ya. Apa namanya teman-teman? Menyebarkan kuesioner dulu kan gitu. Baru setelahnya sudah dapet teman-teman melakukan mungkin apa namanya hmm, smoothing data ataupun katakanlah pe, apa namanya verifikasi data kan gitu. Kan setelah didapatkan tentu saja kan kita melakukan apa namanya pemasukan raw data ya kan untuk diolah sebelumnya. Kemudian setelah raw data kan ada smoothing data. Oh ternyata ada yang tidak menjawab secara total kan gitu ya. Ataupun ngaco, tidak menyebutkan nomornya atau anonim ataupun apalah gitu. Nah, itu sebutin di situ. Jadi kan kelihatan oh step-stepnya profesional.
Nah, setelah gitu berarti selanjutnya kamu melakukan reliabilitas dan validasi data questionnaire. Tujuannya apa? Karena yang namanya yang namanya data questionnaire itu adalah apa namanya data primer. Data primer itu kan sebenarnya data yang tidak bisa langsung diukur ya nilainya. Beda seperti data sekunder. Data sekunder kamu ingin mencari profitabilitas lah kan gitu. Tinggal kamu cari aja nilai-nilainya kan gitu. Bisa kita kita itu gitu kan. Kamu ingin mencari leverage kan gitu kan bisa kan gitu. Atau membuat kinerja keuangan dengan menggunakan Tobin Skew kan gitu. Itu bisa kita hitung kan gitu ya. Berarti kita menggunakan data sekunder. Kenapa kan data tersebut kan kita ambil dari laporan keuangan gitu kan. Kalau ini enggak kan kamu yang mengambil datanya. Nah, untuk variabel-variabel yang sifatnya tidak bisa langsung diambil, kita membutuhkan indikator ya, indikator-indikator. Contoh misalnya tadi kinerja secara keseluruhan kan gitu. Indikatornya apa? Nah, itu kamu kamu ambil dari matriks ya dan disesuaikan. Oh, ternyata ini penelitian yang di matriks ini ternyata di perbankan kinerjanya beda Bu sama kamu di instansimu gitu kan. Oh, ternyata ini kinerjanya di perusahaan sekuritas kan itu beda kan gitu. Oh, ternyata ini perusahaannya kinerja apa namanya mungkin katakan di luar negeri kan gitu kan. Penelitiannya di luar negeri kan gitu kan kamu bisa melakukan justifikasi gitu. Segala satunya gitu kan. Nah, karena dia tidak bisa langsung diukur, makanya perlu yang namanya indikator-indikator tersebut. Nah, indikator itu didapatkan dari jurnal-jurnal yang ada, jurnal-jurnal yang tersedia, sehingga perlu dilakukan yang namanya uji validasi dan reliabilitas. Kenapa? Karena kita ingin tahu apakah sampel kita itu eh, apa ya? Sampel kita itu bisa menjawab pertanyaan tersebut relevan gitu dengan konteks industri yang ada gitu. Makanya perlu dilakukan uji coba terhadap kuesioner yang kita buat gitu. Oh, ternyata dari X1 tuh ada 5 pertanyaan lah, katakan X1 ada 5 pertanyaan gitu. Setelah diuji validasi dan probabilitas gitu, ternyata ada satu nih yang nggak valid nih pertanyaan ketiga. Nah, itu nanti dibuang begitu teman-teman. Sehingga tidak kita masukkan dalam perhitungan nanti ketika kita menggunakan regresi. Begitu ya. Nah, untuk bab 3 teman-teman, saya pengen pengen tahu nih, ada nggak teman-teman yang sudah membuat bab 3? Karena saya mau ngajarin bab 3 kan rencananya nih hari ini. Sudah ada nggak yang dari ngumpulin ke saya bab 3? Belum ya? Kalau belum, oke. Tunggu, habis ini susunannya habis Amalia siapa? Oke, Amalia kira-kira itu ya Amalia ya. Dari ini ya, dari kamu ya, yang itumu ya, Siap, Bu. penelitianmu ya. Oke, habis Amalia ada lagi nggak sebelum ke bab 3? Siapa lagi yang mau konsul? Siapa lagi yang mau diliatin pekerjaannya? Ada nggak? Ada. Kalau nggak ada, kita masuk ke bab 3. Ada nggak? Nih, 13 mahasiswa. Jaya, Jaya, nggak? Siap, Bu. Mau mau ngeliatin kerjaan kamu nggak? Atau udah siap? Boleh, Bu. Boleh, Ibu. Ya, Siap, Bu. Cuma dari yang saya dengar tadi mungkin ada beberapa penyesuaian, Bu. iya nggak apa-apa. Kan enak Kayak, satu-satu timbang. Ini kan sekali kalau satu-satu semuanya kalau belum siap ya nggak apa-apa. Tapi secara garis besar itu kayak gitu nanti. Monggo, aku udah tak jadikan siap, Bu. host. Habis Jaya siapa? Coba siapa yang udah masukin WA nih? Izin, Bu. Mhm. Izin, Bu. Udah kelihatan, Bu. Ini siapa nih? Saya, Bu. Jaya, Bu. Theodor. Siap. Theodor. Ya, sebentar. Yang masuk siapa? Ya, wes. Oke, coba gedein dulu. Siap, Bu. Saya gedein lagi, Bu.
Ya, halo Rido. S dari atas. Ya, kenapa? Tadi Rido Oke. nanya apa ya? Mohon izin Bu, saya jelaskan terdahulu Bu dari Judulnya ditulis di atas dong. Copy aja dulu judulmu. ada tadi Biar Bu mana judulnya di bawah? di headingnya Bu. Naikin ke atas. Oh, ini nih Saya pengaruh nih. Ini. Oh, ini headingnya. Kamu satu variabel ya? siap Bu. Iya Oh, Bu. ya udah. Regresif linear sederhana. Mohon Oke. izin Bu, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu dari Rido revisi Rimba sebelumnya Pratama yang ada Putra Darmanto 6 ya? itu saya masih belum dapat yang data empiris untuk variabel Y-nya Bu, variabel kinerjanya. Tadi Bu, apa sih judulnya? Belum ada data empiris untuk grafik. Iya Bu, yang itu yang masih belum dapat. Kemungkinan Grafiknya akan apa? dapat tapi Kinerja masih. ya? Iya Bu. Iya ya. Terus sekarang Coba buat pegawai lagi. ya. Kalau Oke. dari peraturannya sih ada Bu, penilaian dari setiap kantor mungkin itu yang akan saya sampaikan. Cuma datanya belum saya dapatkan Bu, Oh, sudah jadi bisa ya. meminta ke beberapa ya, cuma masih Bisa belum dapat kan? aja Bu. Belum belum Bisa bisa belum Bu. belum jadi aja kan? Oh ya udah. Siap. Berarti ada profitabilitas, ada Mohon Coba. izin Bu. pegawai, lalu Mm-mm. ada leverage, Biar cepat aku aja deh ya. Coba. Baik. Biar cepat aku baca aja. Coba kalau senang. Sifatnya udah deduktif kan ya? Ya umum dulu ya. Baik, betul Bu. Kayak turun ke bawah. Oke, pada Direktorat Manajemen. Tunggu cepet-cepet. Bab 2 dulu. Paragraf 2 dulu. Oke, good. Ya, sifat korektif dan ini yaitu kesediaan. Oke, terus naik ke atas. Naik ke bawah. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Ya, perkembangan zaman ya. Oke, terus turun lagi. Suatu strategi yang dilakukan. Oke. Nah, ini kamu jelasin teori ya, Mas ya. Teori dua faktor Ya Heisenberg Bu. itu yang dipakai. Oke. Biar kompensasi Bu. Ya Bu. Kurang ya untuk pemaparan teori ya. Menurut aku ambang ITB terlalu sedikit tuh. Bikin satu paragraf lagi yang Baik Bu. menggamblangkan mengenai teori dua faktor Heisenberg ya. Karena itu adalah kekuatannya kuantitatif. coba bayar Coba itu ya. kamu spasi ya. Ya, Nah, oh ya mau gitu boleh. makro itu Kamu masuk ke sini. kok dihilangin? Oke, turun ke bawah satu paragraf lagi jelasin lebih gamblang itu ya Mas ya. Terus PTBA. Baik. Tambahin, turun kamu kasih keterangan aja biar biar ini. Kamu enter kasih kasih keterangan tambahkan satu paragraf lagi. Ya, satu Warna paragraf mengenai dia oke. di subsektornya logam ya, emas ya. Logam Ya, dan emas oke. ya. Teori itu ya. Tapi Dan dia itu teori itu bicara mengenai Y-nya ya. Baik apa Bu. ya, identik emas Oke, logam ke bawah yuk. ya. Oke, udah. Aja. Oke, ada undang-undang bicara begitu. Oke, saya input bisa. Undang-undang ini kamu ambil dari mana, Mas? Coba ke atas lagi. Itu Di undang-undang titiknya cek. kasih kasih ini no. Nah, itu kan Oke, tunjuk siap. tentang cara. Nah, ini kamu kutip nih, Mas. Harusnya harusnya angka 8 ini boleh Di dibikin, sini. tambahin lagi nih, Mas, yang di sini. Kutipan. Kutipannya tambahin. Kutipan yang sama apa enggak? Sama Bu. Di itu sama. Ya udah, nggak apa-apa. Di sini. Jadi mau bikin 8 lagi juga boleh. 8 boleh. Baik. Jadi biasanya kutipannya ini setelah kamu munculkan undang-undangnya baru titiknya tuh kutipan gitu. Oh baik. Iya. Kalau tidak dibikin di belakang, ini pun tak apa-apa karena kan kamu udah kata-kata kebijakan ini berarti refers to referensi 8 Baik. ya. Tidak pakai yang di sini nggak apa-apa nih. Yang pegawai nggak apa-apa. Nah, tapi tutupnya di sini. Ya, oke lanjut. Ya. Nah, oke lanjut. Lanjut. Baik, bentar. Oh, sebentar. Lanjut ya. Oke, lanjut. Penelitian ini, oke. Nah, data empirisnya belum ada ya, belum ada grafik ya. Baik Bu. Narasinya juga belum ada, gitu kan. Lanjut. Dan kamu tuh bisa belum menunjukkan masalah. Ketika di grafik itu tunjukkan ada masalah gitu terhadap kinerja, gitu kan. Oke. Baik. Nah, ini mau kamu state of the art ya. Penelitian ini mengenai Iya. Fatma meneliti, menemukan. Di bawahnya Bu, state of the art. Hmm, iya.
Jangan Fatma meneliti, penelitian Fatma menjelaskan atau menemukan, itu kalimatnya. Tuh, Baik, baik. penelitian Fatma menemukan bahwa tunjangan kinerja bla 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 bla, bla. Ya, boleh mau di kantor kantor pusat gitu. Ya kan? Penelitian Fatma menemukan bahwa bla 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 gitu kan. Tambahin kutipannya kan. Demikian juga Suryani Ningsih demikian juga Suryani dalam penelitiannya di oh ya udah. Terus itu kan state of the art. Terus apa apa yang kamu tutup meskipun berbagai menuju antar mana sebagai besar difokuskan pada instansi oh ya kamu gap belum temukan istilah khusus memorize ya. Oh, teknis. Jadi sebenarnya yang kamu tutup adalah di unit teknik operasional gitu kan. Itu itu yang kelebihan skripsimu ya. Jadi selebihnya yang lain kan belum meneliti di unit kerja operasional, yang lain-lain gitu, di unit yang lain. Tapi kamu di ini gitu kan, penelitian kamu. Benar nggak, Mas? Halo, suaraku kedengeran nggak? Kamu nggak ada suaranya loh. Mohon izin Bu, ya Bu, betul Bu. Mungkin selanjutnya dibelasin di bawahnya di teknisnya di bidang pengawasan dan penindakan Bu, yang menuntut. Hmm. Hmm. Oke, good. Iya itu. Udah ada ini, udah ada set of the art, udah ada gapnya, udah benar. Lanjut. Nah, gini Mas, kamu susunannya ya, susunannya itu udah mulai terakhir-terakhir. Jadi ketika kamu udah bicara gap, state of the art, kamu bicarain gap, baru nanti ditutup paragraf terakhir. Oh, Oleh baik karena Bu. itu, nah yang dua dua ini nih pindahin ke Yang ini. depan, entah mau di mana terserah kamu. Pantasnya di Baik mana? Bu. Biasanya mungkin di bawah grafik atau I- apa. Iya, ini harusnya di bawah grafik Bu. Terkait Mm-mm, yang seperti ini Bu. Menunjukkan mm-mm, masih terdapat berbagai bidang yang mm, belum mencapai target mm, mm-mm, mm-mm. optimal seperti itu Bu. Iya. Teman-teman yang lain juga ya, sebenarnya state of the art atau gap itu pun juga bisa kamu ambil dari teori ya yang belum pernah diteliti. Yang lain-lain tuh belum pernah meneliti nih dikaitkan dengan teori ini tuh juga boleh ya. Iya, Kak. Jadi tambahin gitu, tidak hanya dari unit pelaksanaannya, namun ternyata dari teorinya ini nih, gitu kan. Jarang yang menggunakan teori ini, boleh. Itu malah keren malah, ya. Karena kalau bicara mengenai studi kasus, ya studi kasus kan skripsi itu kan replikasi, Bu. Dari penelitian yang udah ada, ditempatkan tempat kita belum ada. Ya, itu kan common, terlalu biasa gitu. Tambahin. Teori ini belum pernah dilakukan, ditambahkan. Kalau berani ya. Oke, lanjut. Nah, kalimat yang tadi itu sebenarnya udah mulai terakhir. Udah mulai terakhir ditutup dengan, nah ini baru oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk, nah itu. Itu udah template. Paham ya? Baik, baik Jadi Bu. dua paragraf terakhir itu taruh kemana? Atur. Coba dimerahin atau apa. Ya. Baik Bu. Oke, lanjut ke bawah rumusan masalah. Coba lihat. Nah, berarti kamu pakai satu arah ya. Ada positif dan signifikan. Berpengaruh positif aja, Mas. Jangan pakai signifikan. Baik, siap Bu. Ya, jadi kalau dikatain signifikan itu biasanya sudah di terakhir. Ya, positif. Oke, lanjut. Cuma satu ya, batasan penelitian. eh ya, dengan regresi linear bergandanya tambahin. Baik, Metodenya apa? regresinya Pak. Sampelnya apa? Ya kan, sampelnya, ya kan? Dengan menggunakan metode sampelnya apa? Purposive sampling, gitu kan? Ataukah menggunakan random sampling? Ini kamu menggunakan seluruh ini ya? Populasi Enggak Bu, kalau dari yang teori pakai teori lain Bu, sehingga didapatkan setengah lebih. dari populasi. Oke. Baik, Iya, jadi kan gini, tergantung mindset kamu. Kalau kamu menganggap populasinya itu adalah seluruh karyawan di
di instansimu dan kamu mengambil seluruhnya, itu artinya kamu kan bekerja pada populasi gitu, kan? Kalau kita bekerja pada populasi, berarti hipotesis itu tidak diperlukan. Teknik-teknik statistik tidak diperlukan karena statistik itu bekerja sebagai parameter sampel. Berarti salah, Bu. Bukan salah. Mindset populasimu harus dinaikin ke atas. Kamu ambil, berarti populasinya adalah se-Indonesia atau seprovinsi. Baru kamu ambil sampelnya adalah di tempat kerjamu secara keseluruhan. Paham ya? Ngerti nggak maksudku? Em, Jadi ulangin lagi. Teman-teman kan di sini kan ada yang, Bu, saya share semuanya di kantor saya ada 70 karyawan. Gitu kan. 70-70-nya Bu menjadi sampel saya gitu kan. Terus kamu nyebutin nih, populasinya adalah seluruh karyawan di KPP KPP Kota Madya X lah, katakan seperti itu. Ya itu jelas salah kalau kamu menggunakan regresi linear berganda atau penurunan rumusnya. Kenapa? Kalau polisinya begitu, berarti tidak perlu kita melakukan uji sampling. Yang kamu harus ganti adalah mindset populasinya. Populasinya kamu ambil berarti seluruh karyawan di KPP atau seluruh karyawan di provinsi gitu kan. Tuh, paham nggak? Paham nggak? paham Bu, Paham tapi Jaya? kemungkinan gimana ya Bu? Karena populasi di sini ada 450-an Bu. Nah, berarti kan sampling kamu mau sampelnya berapa? Setengah lebih Bu, Ya nggak udah, pakai benar, teori apa kemarin. Ada di bab 2-nya Bu. benar, benar. Jadi gini, yang namanya teknik pengambilan sampel itu bukan Slovin ya. Slovin itu adalah penentuan banyak sampel. Teknik sampel yang Baik kamu Bu. gunakan, kamu bisa menggunakan probability sample, kamu bisa menggunakan random sample atau stratified sample, gitu kan, atau cluster sampling, gitu kan. Tapi pengambilan pengambilan banyak atau jumlah atau banyaknya sampel ditentukan dengan rumus Lovin. Baik, baik Bu. Tuh, Ya Bu. populasi N besarnya itu kamu harus tentukan, gitu. Makanya itu tidak akan berlaku untuk populasi. Karena yang namanya sampel dari N besar menjadi N kecil. Begitu. Dan juga perlu teman-teman ketahui nih ya. Teman-teman hanya tahu tuh cuma Slovin doang. Padahal banyak sekali rumus-rumus pengambilan banyaknya sampel. Bisa Slovin, bisa Cockroach, ya ada Taro Yamane gitu. Atau dengan menggunakan teknik-teknik Markov, teori Markov dan lain-lain gitu. Kalau di IPB, kami di IPB ya, kami sudah nggak gunain lagi Slovin. Slovin itu sebenarnya bisa dibilang apa ya, fiktif. Nggak ada bukunya Slovin tuh, coba cek. Ada nggak bukunya Slovin? Slovin tuh diambil cuman dikutip saja. Tapi kalau mau dicari orang yang namanya Slovin itu tidak ada. Yang mendekati rumus Slovin itu sebenarnya Taro Yamane, ya. Tapi kami itu sebenarnya kami yang orang IPB gitu kan. Saya kan S2 saya IPB statistik ya. Kita sering tuh mendebatkan kenapa si Slovin itu dipakai sampai sedunia gitu kan. Sebenarnya tuh bukan si Slovin, Taro Yamane, rumus itu rumusnya Taro Yamane sama persis. Tapi brandnya malah di branding sama si Slavin ya, Slovin. Rumus Slovin. Sebenarnya itu rumusnya Taro Yamane gitu. Cuman Taro Yamane ini dia menggunakan beberapa teorema dan salah satu teoremanya itu kan ada limit dari n mendekati tak terhingga dari suatu fungsi sama dengan rumus yang Slovin itu sekarang gitu. Jadi kalau diambil n-nya itu tak terhingga baru rumusnya Slovin itu gitu. Sebenarnya rumusnya Taro Yamane ya. Ini masih perdebatan, tapi it's okay nggak apa-apa. Cuman kamu harus tahu yang namanya teknik sampling itu bukan si teknik sampling itu bukan rumus si Slovin. Teknik sampling itu kamu pengen random, pengen stratify, pengen cluster itu kalau probability. Kalau non probability berarti pakai purposive. Nah, kalau untuk kasusnya Jaya, menurut aku random sampling aja. Jadi kamu bayangkan bahwasanya karyawan yang kamu share kuesionernya adalah karyawan yang secara random kamu temui pada hari itu gitu. Sebanyak setengah ya.
dari Baik, Bu. populasi. Iya, Bu. Nah, kan gitu. Jadi jangan sebut teknik samplingnya menggunakan Slovin. Malu bimbingan Bu Silvana. Nanti Bu Silva kebaca sama dosennya Bu Silvana di IPB ketawa gitu. Slovin itu adalah rumus penentuan banyak sampel. Ya, teknik Baik. samplingnya adalah random sampling, stratified sampling, terserah mau pakai split plot, box slash atau dan lain-lain itu ya. Kamu tentukan, tapi simpelnya pakai random sampling. Gitu ya, Jaya ya. Yang lain juga sama ya. Baik, Bu. Nanti di bab 2-nya diganti di teknik pengumpulan datanya, Bu. Jadi random Ya, sampling di random bab sampling. selanjutnya. Jelasin lagi teorinya random sampling sedikit, Baik. setengah halaman aja sedikit. Gitu baru masuk ke rumus Lovin. Ya kan kau pasti pakai Slovin kan? Itu Iya, pasti Bu. deh, udah baratnya udah ada di mana-mana lah gitu si Slovin itu ya. Yang jelas bukan orang Baik. IPB yang pakai Slovin. IPB udah nggak pakai Slovin. Lanjut, tujuan penelitian. Tujuan penelitianmu berarti cuma satu, Mas. Kenapa ada dua? Rumusan masalahmu satu ya tujuanmu satu. Ya kan? Baik, Ya, baik, Bu. iya dong. Kan itu kan kalimat aktif dari rumusan masalah. Benerin ya. Mantap penelitianmu. Nah, ini sudah di breakdown ya. Breakdown lah ya. Betul, materi praktisnya ini. Ada yang buat ini gitu ya. Jadi kelihatannya keren. Banyakin lah gitu, ada manfaatnya. Kan gitu. Jangan malas ya. Lanjut, bab 2. Daftar pustakamu dibikin per file aja, Mas. Per Baik, Bu. file. Betul, Bu. Kayak tadi aku udah jelasin. Nanti bab 2 ada lagi. Per file dulu. Nanti kalau udah selesai, bab 5 gabungin, diurutin lagi dari pertama gitu. Kayak gitu kalau bikin Baik. penelitian. Bab 2 mu mana? Ini daftar pustakanya, Bu. Daftar pustaka. Oh, berarti kamu gabung ya sama bab 2-nya? Enggak, Bu. Beda, Bu. Di file Sendiri-sendiri. tersendiri. Ah, iya wes, benar. Lanjut. Bab 2-nya mana? Bab 2. Wes. Bab 2 itu mulai dari teori yang kamu ingin gunakan, Mas Jaya. Itu Baik, teori Bu. apa tadi namanya? Teori kompensasi hal tadi, Bu. Mm-mm. Gunakan itu. Teori itu, kalau kami nyebutnya grand theory ya. Si grand theory itu ungkapkan 1,5 halaman minimal. Jangan, jangan, jangan irit ya kalau untuk itu. Baik, baik, Bu. Ya, dan di bab 2 itu isinya semuanya adalah kutipan. Semakin banyak kutipan. Nggak ada yang namanya bab 2 itu lebih sedikit kutipannya daripada bab satu. Ya, bisa sampai 2 kalinya. Kutipan, kutipan, kutipan. Karena bukan kamu yang bicara. Ya, lanjut. Nah, baru yang tadi ya susunan tadi inget ya, yang tadi aku udah jelasin tuh susunan-susunannya. Baru masuk ke Baik, Bu. kajian Nanti teori. saya sesuai. Pengertian dari Y-nya, pengertian dari X-nya, indikator, kan gitu. Nah, ini sudah ada nih. Ini udah ada indikator nih, Masnya. Saya jelasin indikator, tapi kamu belum menjelaskan definisi berdasarkan para ahli. Dan kamu harus sintesis definisi tersebut minimal 3. Baik, Bu. Ah, ya. Ini kenapa teori itu masuk ke sana lagi? Udah, teori-teori itu udah satu subbab sendiri. Ya, ngerti nggak? Baik di atas ya, Bu ya. Iya. Nggak, nah, nggak usah kamu menjelaskan banyak teori. Cukup fokus aja sama teori yang kamu mau ambil. Ngerti? Ngerti, Bu. Mm-mm. Ini ada yang bocor nih. Tolong yang bocor nih ya. Tolong suaranya yang lagi bocor nih. Dituin dulu biar enak nih. Nah, ini nggak perlu, Mas. Kebanyakan teori kamu. Fokus sama teori yang ingin kamu ambil. Ya. Dah, di state yang mana udah itu aja. Jelasin yang segamblang-gamblangnya kan gitu. Mestinya di bab ini kamu jelaskan indikator dari para ahli ini. Bisa jadi si Y ini sama-sama kinerja. Ada yang indikatornya ada 10, ada indikator ada 5, ada indikator ada 3, ada indikatornya ada 8 kan gitu. Nah, itu ngomong itu, membahas-bahas itu bukan bahas teori udah di subbab yang berbeda. Gitu ya, Mas. Baik. Gitu. Ah, ya udah lanjut. Tadi kan udah diajarin. Ke bawah. Ya, ini yang X-nya, Bu. Hmm. Jelaskan tentang X. Ya, X. Oke, ya boleh. Indikatornya ada. Hmm. Ya. Sebenarnya tuh yang kita ingin
cari itu bukan 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 hanya undang-undangnya dari mana itu, indikatornya sebenarnya. Itu yang paling kamu ingin. Bicara kamu mengenai penelitian 7 indikator dari Y begini bicaranya. Penelitian 10 indikator Y-nya begini gitu loh. Nah, gitu. Ya, oke, lanjut. Lanjut. Bahas. Nah, ini apa nih? Oh, alah. Banyak. Banyak banget yang nggak ada hubungannya sama penelitian kamu. Kan bab 2 itu kan sebenarnya senjata untuk bisa kamu pakai gitu kan untuk menjelaskan operasionalnya nanti. Yaudah ke bawah lagi. Ini kayaknya perlu dikurangin deh. Maksudnya jumlah halamannya sudah pas segitu. Tapi cari penelusuran penelusuran jurnal ya terhadap indikator itu gitu kan. Hmm. Jangan lupa kalau kamu menjelaskan definisi itu kamu sintesiskan. Jadi menurut Susan, STM adalah ini. Menurut Handoko, STM adalah ini. Menurut ini, STM begini, gitu kan. Berdasarkan pendapat para ahli, maka peneliti menyimpulkan bahwa, gitu kan, STM adalah itu. Sehingga itu nanti jadi definisi operasional. Hmm, Baik, lanjut. Ibu. Nanti selanjutnya, next, ketika itu kamu sudah publish, orang selanjutnya yang pengen meneliti selanjutnya mengambil definisi operasional kamu sebagai pendapat kamu ahlinya, jadi pakarnya gitu. Ngerti kan? Itu sebenarnya prosesnya. Jadi kamu membuat suatu sintesis berdasarkan kata-kata kamu gitu kan. Atau kamu melihat bahwasanya definisinya ini begini gitu kan yang menurut saya kan gitu dengan menambahkan masukan-masukan dari lain. Nah, nanti setelah kamu publish orang mencari kinerja, melihat mungkin Jaya. Oh, Jaya 2025 mengatakan kinerja seperti ini. Gitu loh maksudnya. Kan perlu sintesis agar berkembang definisi itu. Baik, Menurut Bu. pendapat Jaya. Gitu ya. Itu sebenarnya gitu ya. Alurnya begitu. Lanjut, lanjut ke bawah. Iya nih kayaknya too much yang nggak ada hubungannya sama penelitian ini. Terlalu over. Ya, terlalu over nggak ada hubungannya. Itu apa tuh tugas dan fungsi? Boleh, nggak apa-apa. Kamu masukkan. Kamu masukkan boleh tambahin ya. Atau bisa masuk ke bab 4 itu, gambaran umum. Bab 4 itu kan gambaran umum objek penelitianmu. Mm-mm. Baik, Bu. Bab 2 itu teori loh, Mas. Kajian pustaka loh. Ya. Mm-mm. Terus hasil penelitian terdahulu. Tabelmu keluarkan. Tabelmu keluarkan. Yang banyak. Tabelmu keluarkan yang ada relevansinya dengan variabel-variabelmu. Yang kayak tadi aku bilang tadi tuh, ya ada Iya, Bu. indikatornya, ada teorinya, ya kan, ada hipotesisnya, kan gitu. Keluarkan tabelnya. Kemudian kerangka pikir itu Jadi nanti di bawah bentuknya tabel hipotesis. ya, Bu, yang bukan. Jadi Enggak, bentuknya tabel bukan deskriptif, Bu ya. enggak. Bukan narasi Sebenar, maksudnya. sebenarnya dibikin narasi boleh, tapi ditunjukkan dengan tabel. Nah, zaman saya dulu, tabel saking banyak kan saya bilang 1.000 kan penelitian saya. Itu nggak mungkin masuk ke debat bab 2. Jatuhnya di lampiran. Jadi saya penelitian saya nyebut berdasarkan lampiran ini kan gitu. Saya bikin narasi, ya kan. Tapi kalau misalnya tabelnya itu ya mungkin sekitar 25 poin, bisa 2 halaman, masukin aja ke dalam gitu. Ngerti? Baik, Bu. Ya, baru sebenarnya habis tadi kerangka apa penelitian terdahulu apa? Hipotesis, bukan kerangka pikir dulu, setahu aku. Hipotesis. Nah, kerangka kerangka penelitian, kerangka pikir penelitian ya. Ah, itu kerangka pikir penelitian, boleh, boleh. Maksudnya bukan kerangka penelitian ya, kerangka pikir ya. Kerangka pikir ya. Jadi istilahnya
bagaimana memunculkan hipotesis kan. Maksudnya gitu kan? Bukan kerangka Iya Bu. penelitian kan? Nah, ya wes nggak apa-apa gitu. Tapi rancu dengan kerangka penelitian itu kalimatnya. Kenapa kamu nggak sebut aja hipotesis penelitian? Gitu. Tidak usah pakai kata kerangka pikir penelitian. Saya tuh nggak tahu Baik, template baik di Bu. sini ada ya kerangka pikir penelitian. Ya. Padahal sebenarnya tujuan kamu untuk melahirkan hipotesis-hipotesis tersebut, betul ya? Ya kan? Makanya tadi yang saya sampaikan, jadi hipotesis penelitian. Karena kamu cuma satu hipotesisnya, ya udah tidak usah pakai sub. Berdasarkan penelitian tiga, ini berpengaruh positif terhadap Y. Didukung oleh penelitian 789. Berdasarkan penelitian 10, terdapat hubungan positif negatif ternyata kan gitu kan. Nah, berdasarkan penelitian terdahulu gitu kan. Peneliti mengambil hipotesis, menetapkan hipotesis penelitian sebagai berikut dengan alasan bla bla bla. Oh, ternyata biasanya sih paling gampang sih industrinya sama gitu. Mm-mm. Ya, gitu. Baru kerangka penelitian. Kerangka penelitian itu, apakah penelitian di depan, apa di bawah hipotesis gitu. Saya nggak tahu template-nya gimana, nanti dicek lagi. Kerangka penelitian itu urut-urutan dari start kamu mulai observasi, menemukan masalah di Y, kan gitu kan. Sampai kamu ngambil kuesioner, ya kan. Kamu melakukan validasi dan rehabilitas, dan terakhir kamu membuat keputusan, kan. Paham? Ya, Baik Bu. turun ke bawah lagi yuk. Nah, instrumen itu masuknya kemana yuk? Masuknya ke subbab, definisi di awal, ya. Baik, baik. Nah, ini sebenarnya keliru nih. Dia masuk ke subbab dari definisi di atas gitu. Ya, terus ganti turun. Nah, makanya kok tadi cari nggak ketemu-ketemu. Dan kamu tuh ya udah melalui su udah melalui penelusuran berbagai literatur. Menurut penelitian tiga, indikatornya siapa Ki? Tunjangan kinerja begini. Menurut penelitian 12, tunjangan kinerja indikatornya begini. Gitu loh, ya Mas ya. Sehingga kamu putuskan, oh nanti, enggak. Pemutusan itu ada di bab 3 sebenarnya. Kamu cuma sekedar apa namanya, menunjukkan saja. Tapi nggak apa-apa sih, ya tunjukin aja sih. Diputusin aja deh, putusin aja di bab 2 nggak apa-apa lah. Ya, daripada nanti di recall lagi gitu kan, bingung ya, udah beda bab ya. Udah, kamu tunjukin. Jadi, kamu ternyata mengambil indikator tunjangan kinerja, indikator 1.1, 1.2 dari penelitian 3. Indikator 3, 4, 5 dari penelitian 7. Ya, ya, begitu. Jadi yang diharapkan bukan begini. Bukan kamu menstat nanti begini loh indikatornya. Enggak. Kamu Baik, baik Bu. ngumpulin dulu pendapat-pendapat jurnal. Makanya yang aku bilang matrik itu ya segalanya lah kamu tahu. Di Matrik bab itu 2 Bu ya. sebenarnya udah penelitian kamu, ya Mas. Baik. Tapi dia belum berbicara banyak, maksudnya belum dinarasikan. Gitu. Paham ya? Paham Bu. Berarti kurang lebih in, matriks yang saya kumpulkan itu di itulah yang diambil untuk membuat bab Iya, 2 Bu ya. itu tadi aku udah jelasin. Yang tadi tuh. Iya Bu. Coba Betul. kamu stop share. Indikator-indikatornya siap. Stop share. Nih Mas. Nih tuh. Ya. Di screenshot boleh. Nih. Ini. Karena beda-beda metode, beda juga ya tabelnya. Ya, teman-teman yang menggunakan data sekunder, ini kan ada kelompok yang menggunakan regresi panel, gitu kan, atau metode lain-lain dia nggak membutuhkan indikator. Dia hanya yang paling penting untuk yang sekunder, dia hipotesis nih sama hasil temuan, dia nggak butuh indikator. Ya, gitu. Sama teori, ya teorinya biasanya nih akan banyak.
Oh, kamu nggak usah banyak karena kamu beratnya tuh adalah di sini. Oke, ya. Apalagi Jaya yang ingin ditampilkan? Sudah, sudah ya. Oke. Masih ada yang ingin ditampilkan. Bab 3-nya udah jadi. Oh ya, ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Terus, 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 terus. Terus, ini kok ada? Oh, gitu. Ya, 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 ya. Ya, jadi ada pergolakan dari masing-masing jurnal. Si Y-nya di jurnal ini untuk Y, jurnal ini mengatakan indikatornya ini. Si ini beneran indikatornya ini beneran indikatornya ini, gitu kan? Nggak perlu kamu breakdown pengertiannya, nggak perlu. Nah, Oh, baru baik Bu. kamu memutuskan mau ngambil indikator kinerja ini, baru kamu breakdown gitu. Breakdown pengertiannya apa gitu. Nah, atau nggak pakai pakai pengertian juga nggak apa-apa. Nah, nih setelah kamu menentukan ternyata indikator ada 5, 5 ini kan dari penelusuran. Ngambil dari sini, ngambil dari sini, ngambil dari sini, ngambil dari ini. Gitu kan. Atau dah kamu ngambil penelitian ini kenapa? Karena persis. Persis ininya, instansinya. Apa? Boleh. Yang penting ada justifikasi semuanya itu. Oh, baik Bu, biar bisa Ya, dipertanggungjawabkan Bu ya. betul. Jadi yang terpenting adalah itu berdasarkan jurnal mana gitu. Paham ya? Berdasarkan dari mana asalnya. Nggak dikarang sama kamu. Itu jadinya dikarang. Kamu bikin sendiri. Padahal sebenarnya kamu ambil kan. Ada kan? Ada dasarnya kan? Ngambil ini kan? Dari penelitian sebelumnya. Oke, oh begitu ya, pakai landasan metode ya kalau di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya lihat dulu. Nah, sebenarnya ini bab 3 ya. Bab 3 sebenarnya. Jadi bab 3 itu ya, bab 3 itu ya. Coba ke bawah dulu deh, nanti nanti aku jelasin bab 3 buat semuanya. Populasi sampel, oke. Populasinya, oke, boleh, nggak apa-apa. Penentuan sampel dilakukan dengan, oh kamu dengan tabel Krejci dan De Morgan. No, 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 no. Teknik sampling dengan menggunakan simple random sampling dan penentuan jumlah sampel dengan perhitungan rumus Lovin. It's okay. Oh, boleh. Sebenarnya terserah kamu pakai tabel Krejci Morgan gitu untuk N besar sejumlah seberapa. It's okay, nggak usah dua-duanya. Pilih mau menggunakan tabel Krejci Morgan atau menggunakan Slovenia, nggak apa-apa. Gunakan aja Krejci Morgan biar kamu tuh berbeda. Ya, biar mungkin nanti di apa namanya hmm, ini suatu kebaruan nih, jarang yang menggunakan Krejci Morgan. It's okay. Karena ini kan dua-duanya yang sama. Kalau misalnya tabel Krejci Morgan mendapatkan N-nya itu sebesar 150 dan Slovin itu mendapatkan 70 gitu kan. Sama-sama teknik yang sama gitu. Terus kamu pengen pilih gitu. Maksudnya seperti itu. Menurut aku nggak ada faedahnya. Pilih aja satu. Oh, baik, baik. Pilih aja Oh, satu. Tabel Krejci Morgan atau menggunakan Slovin. ya mungkin Morgan Bu, karena di 450 sama 60 itu didapatkan 214 Bu. Mm-mm. Berarti Krejci Morgan masuk dalam lampiran tabelnya. Ya. Baik Bu. Baik. Emang sampelnya kamu 214 nanti ya, Mas ya? Kemungkinan ya Bu kalau pakai tabel Oh, Tracy Morgan itu Bu. iya. Gak usah pakai, gak usah disebutin itu ya. Ini kan poinnya populasi dan sampel. Korelasi person itu untuk teknik analisis. Dan kamu kan menggunakan regresi linear sederhana. Automatically dia nanti ada korelasi personnya sendiri. Ya, Baik Bu. dia ada nilai R-nya sendiri. Nah, ini kamu sebenarnya tutup sampai 214 responden selesai. Atau jumlah ini representatif, udah boleh. Nggak usah pakai jumlah ini representatif. Oh, boleh, boleh, boleh. Eh, Memenuhi syarat minimal analisis statistik, dah gitu aja. Analisis statistik, dah kayak gitu. Udah dilewatin. Terus kalau bisa, hmm, 2 paragraf. Ngomongnya agak dibanyakin deh mengenai Baik, populasi baik dan Bu. sampel. Terlalu sedikit itu. Ya.
Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah, nah kamu jelaskan dulu teknik samplingnya. Simple random sampling itu masuk ke dalam populasi dan sampel, ya. Itu kamu jelaskan. Apa sih pengertian teknik simple random sampling? Simple random sampling berarti kan setiap kali ada yang kamu temuin secara random, itulah menjadi sampling kamu. Gitu kan. Setelah kamu tahu, ya, dengan menggunakan tabel Krejci dan Morgan didapatkan 214. Gitu kan. Nah, narasinya kamu bikin begitu. Berarti kamu secara random mengambil 214, bukan secara purposif. Misalnya, kamu aku hari ini ingin mengambil eh, hanya yang berada di lantai 3, gitu kan. Itu purposif. Karyawan yang berada di lantai 3, nanti kamu ambil purposif. Oh, saya mau ngambil karyawan yang levelnya supervisor ke atas, itu berarti purposif. Tapi kalau kamu menggunakan simple random sampling, itu berarti setiap yang kamu temuin itu sebagai yang terpilih, sampel terpilih. Gitu ya. Mohon izin Simple Bu, random. mungkin saya gunakan ini Google Form Bu. Ya tambahin. Kalau itu kan ya maksudnya wahananya lah ya. Menggunakan Google Form boleh itu. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Itu tambahin ya narasinya populasi sampel. Baik Bu. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu dengan menggunakan kuesioner ya. Nah, sebenarnya yang aku bilang tadi tuh, ketika teknik pengumpulan data, itu kamu sudah membuat daftar pertanyaan yang akan disebarkan, tapi reverse tuh lampiran. Ngerti kan? Jadi pengumpulan Oh, data baik baik Bu. data kuesioner berdasarkan lampiran 2 gitu kan. Dilakukan dengan itu sebelum dan sesudah menyebarkan. Oke. Sebenarnya ya, teman-teman semua yang 16, 15 mahasiswa di sini. Konsep dari validasi dan reliabilitas sebenarnya adalah itu pra riset ya. Jadi dia itu mestinya belum menyebarkan ke seluruh sampel. Tujuannya adalah untuk menyisir pertanyaan yang kita buat itu apakah valid atau reliable, apakah layak untuk disebarkan kepada 214. Makanya dilakukan pra-riset hanya sebesar 20 sampai 30 responden gitu. Tapi itu teori. Ya, teorinya begitu. Kenyataannya biasanya langsung sebar aja semuanya sekali jalan. Ya, tapi setelah dapet ambil 20 kan gitu. Ambil 20 terus kemudian lakukan uji validasi. Biasa uji validasi kan menggunakan korelasi rank Spearman gitu kan. Kalau datanya dia itu normal, kalau datanya nggak normal dia gunakan yang tadi korelasi Pearson. Kan gitu. Ya, setelah dapet ternyata kita bandingkan nilai R-nya gitu dengan R tabel gitu, ternyata dia valid di atas nilai R tabel, berarti pertanyaan-pertanyaan tersebut layak untuk masuk ke dalam kuesioner kita kan gitu. Kuesioner akhir lah seperti itu. Nah, karena kita itu melakukannya barengan gitu sekali sekali jalan, berarti kalau dia nggak valid dikeluarin dari analisis. Kalau misalnya tadi simulasi X1 punya 5 indikator, satu nggak valid berarti cuma 4 indikator. Itu nanti dijumlahkan. Gitu. Ya. Apa Bu uji reliabilitas itu uji validitas? Uji reliabilitas apa reliabilitas itu untuk nunjukin apakah kuesioner yang kita buat itu jika kita nanti akan gunakan lagi di penelitian selanjutnya ataupun nanti kita memberikan rekomendasi kepada peneliti selanjutnya itu layak untuk boleh lu gunain lah punya punya gue gitu kan saya kayak gitu gitu jadi memberikan rekomendasi kalau reliable nih kuesioner yang saya buat gitu jadi cuman ke situ tapi yang yang paling paling penting untuk menyisir indikator tuh validasi. Tapi lakukan dua-duanya harus lakukan validasi dan reliabilitas. Kalau reliabilitas itu dengan menggunakan nanti alpha Cronbach ya teman-teman. Alpha Cronbachnya teman-teman nanti keluarkan yang antar item. Nanti ya di
Ini kan habis ini kan kamu bikin kuesioner nih, ya. Bikin kuesioner itu segera agar supaya kamu ngambil data. Tapi ACC dulu bab satu dan 2-nya gitu. Segera. Jadi kalau misalnya bab satu bab 2-nya belum dikerjain, jangan nyebar kuesioner. Nanti aku merasa dilangkahin. Buat apa kamu dibimbing saya? Ya, ada tuh mahasiswa yang langsung sebar kuesioner. Padahal saya belum ACC kuesionernya. Udah saya males. Kamu nggak bisa kalau kamu ngelangkain saya seperti itu. Ya, Baik, harus Bu. dengan prosedur ACC Bu Silvana bab satu bab 2. Bab 3-nya udah oke, baru kamu boleh sebar kuesioner. Jadi yang Bu Silvana, kalau Bu Silvana udah kasih lampu hijau, lakukan. Kalau belum ngasih lampu hijau, tiba-tiba, Bu, aku udah ngolah data. Oh, mohon maaf. Dah, silakan kamu bimbing yang lain. Gitu. Jadi harus harus ada komunikasi, ya. Ya, aku merasa tersinggung kalau kamu ngelangkain aku seperti itu. Karena aku pengen kamu tuh yang bener risetnya. Baik, Bu. Oh, Terus, untuk kuesionernya memang belum disebarkan, Bu. Baru saya enggak. bikin aja, Bu. Bukan Jaya, bukan Jaya, bukan Mas Jaya. Ini buat the next-nya ya. 15 mahasiswa di sini harus sesuai dengan prosedur ya, tahap setahap. Kalau kamu tuh sudah memberikan bab 2-nya, sudah punya indikator, kemudian sudah punya kuesioner, konsulin dulu ke Bu Silvana, jangan langsung sebar. Kalau kamu udah kebelet ya udah ngomong dulu sama Bu Silvana sebelum disebar. Intinya seperti itu ya, Jaya. Paham? Gitu. Kumpul, Bu, mau pengen cepet, Bu, pengen cepet Paham, tulisnya. paham, Oke, Bu. oke, nggak apa-apa. Nggak ada Bu Supaya persulit. Tapi daripada nanti kerja ulang lagi gitu loh. Kerja ulang lagi. Di bareng-bareng kita. Turun, analisis data, coba. Ya, ini ini udah bab 3 loh mestinya kamu tuh. Ini bab 3 loh sebenarnya Baik, mestinya, Bu. Mas. Ini saya baca dari pedoman yang disebarkan di tugas akhir, Bu. Oke, coba deh. Boleh nggak kamu buka pedomannya? Belum belum saya download di ini, beda laptop soalnya, Bu, mabuk. Ada laptop. Oh, Saya lagi di tugas, Bu. Jadi pakai laptop yang lain dulu. coba teman-teman. Tolong yang tahu pedomannya kirimin dong aku deh. Ke chat nih, ke chat. Ini yang TA yang lain-lain udah masuk ya? Yang lain-lain udah masuk ya? Ini boleh masuk loh ya. Gabung aja langsung yang lain-lain. Ini udah jam berapa nih? Coba tak kirimin dulu. Manut Iki kan? Enggak. Tidak. Oke. Jangan di WA dong. Jangan di WA, di chat aja Mas. Ini siapa nih? Amalia. Iya, Amalia boleh. Di chat aja di chat biar aku buka. Yang metode lain-lain boleh masuk nih. Metode lain-lain silakan masuk. Ya, metode lain-lain masuk deh. Oh, ini yang masnya yang pakai itu forek ya. Gak apa-apa ya, sabar ya metode lain-lain ya. Ini masih belum beres. Izin saya, apakah boleh, Bu? Ntar tuh, aku belum lihat. Bu, saya sudah kirim. Mana ininya? Mana ininya? Apa namanya? Bab tentang penulisan. Nah, yes. Kasih ya, Amalia. Harus bentar. Apa yang ini ya, yang Mm-mm. Yang apa namanya, yang metode lain-lain nggak apa-apa. Sama aja sebenarnya sih, sama konsepnya. Cuman kamu metodologinya aja di bab 3 yang beda ya. Jadi masuk aja kamu. Mana ini? Aku tadi update sistem Ika.
Hmm. Oh, begini. Oke, teman-teman coba kita lihat ya. Urusan masalah ya, ujian manfaat. Oh, metode penelitian masuknya ke sini. Ya, berarti ikutin aja ya. Ya, teman-teman ya, ikutin ini ya. Oh, hipotesisnya masuk ke sebab satu ya sekarang. Hmm, landasan metode tinjauan teori. Nah, ini teman-teman nih yang saya bilang ini, tinjauan teori. 2.1 payung teorinya. Penelitian terdahulu. Nah, ini 2.1 teorinya apa? Kan tadi teori apa tadi Mas? Jaya tuh apa Mas nama teorimu Mas? Hellesberg, Bu. Teori kompensasi arus dua arah, Nah, teori itu dua arah. jelasin tuh ya 1,5 halaman. 2.2 variabel dependennya. 2.3 variabel dependennya gitu ya. Sama indikatornya. Terus penelitian terdahulu ya kan? Ini teman-teman udah lihat ya? Udah lihat Word ya? Lihat Word nggak? Udah, Bu. Udah ya? Ya udah. Nah, kerangka oh berarti dia oh penelitian terdahulu terus habis itu kerangka konseptual. Oh ya udah, nggak apa-apa. Kalau ini mah tinggal kamu hubungkan aja Y sama X. Kalau kalau yang Smart PLS berarti di tengah-tengah ada Z ya. Ini X, ada Z, ada Y kan gitu. Terus tarik garis, ada yang langsung, ada yang melalui kan gitu. Ah, berarti pakai kerangka oh iya. Berarti setelah 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 apa penelitian terdahulu apa namanya ini kerangka konseptual. Habis kerangka konseptual itu hipotesis, ya kan? Nah, hipotesis nih tuh yang kayak tadi aku bilang nih, menurut ini kan, ya kan, sama seperti yang udah aku jelasin ya. Hmm. Terus ada kerangka penelitian, nah hubungan-hubungan, nah yang ini aku bilang nih tuh teman-teman ya. Nah ini, mm udah sama kan? Mm-mm. Nah, bab tiganya, ya ini teman-teman, implementasi model usulan. Nah, oke. Sebenarnya antara ini sama ini kan sama ya. Model ini kan. Ini sama model ini sama. Tapi kalau bedanya model ini ya ini dihubungkan dengan indikator ya teman-teman ya. Ini dikasih indikatornya ya kan. Indikator yang terpilih ya teman-teman ya. Indikator yang terpilih. Jadi misalnya kamu udah memilih misalnya pengen 5 indikator, diambil dari penelitian 1, 2, 3, penelitian satu, indikator kedua diambil penelitian 3, kan gitu. Nah, ini juga pakai indikator. Cuman kalau yang di sini bedanya adalah dia langsung, nah begininya, tanpa indikator ya teman-teman ya. Tahu bedanya ya di bab 3 tuh, gitu. Jenis penelitian, oke. Terus kemudian objek subjek, oke. Data primer, oke. Populasi sampel. Nah, tadi yang tadi aku jelasin, nih, lihat nih. Teknik probability sampel. Nah, teknik sampel yang probability kamu tentuin. Simple random sampling. Atau kamu menggunakan non-probabilita, misal menggunakan proporsi. Nah, terus ditambahin banyaknya. Sini harusnya tambahin ini. Penentuan banyak sampel. Banyaknya sampel menggunakan apa? Ya kan? Menggunakan apa? Nah, kemudian tentukan rumusnya. Atau menggunakan tabel apa? Gitu, tabel. Kan gitu. Sampai didapat sejumlah berapa. Nah, baru definisi operasional benar ya. Bikin tabel ini. Iya, oke. Ya, udah lengkap di sini ya. Udah ngikutin ini aja. Nah, teknik pengumpulan datanya, ya kan, dengan menggunakan ini. Nah, teknik analisis datanya, statistik deskriptif, inferensial, uji validasi, rumusnya uji reliabilitas, gunakan ini ya, equation ya teman-teman. Ya, jangan 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 screenshot equation. Equation kan ada di Word nih equation nih. Tuh, ini equation nih teman-teman.
Gunakan equation yang ini nih. Jadi simbol-simbol matematik belajar menggunakan simbol matematik. Nah, itu kan. Gunakan ini ya teman-teman. Oke, kemudian oke. Nah, iya kalau kalau teman-teman menggunakan Smart PLS tanpa uji asumsi klasik karena Smart PLS itu dia adalah pendekatannya non parametrik. Jadi ini di skip. Tapi kalau teman-teman menggunakan regresi linear berganda, even yang sederhana, yang cuma satu parameter, tetap digunakan tanpa uji multikoloritas. Kalau yang sederhana. Yang sederhana tidak perlu menggunakan uji multikoloritas. Kenapa? Karena uji multikoloritas itu adalah ingin menunjukkan apakah variabel-variabel independen itu berpengaruh satu sama lain. Kalau dia berpengaruh, X1, X2-nya berpengaruh, itu berarti tidak bisa kita gunakan regresi linear. Karena kan syaratnya regresi linear itu adalah normal independent distribution ya. Independen antara variabel-variabel X1 dan X2-nya. Gitu. Nggak boleh ada hubungan. Ya. Kalau dia ada hubungan, berarti dia ada masalah yang namanya endogenitas. Itu nanti apa namanya akan menghasilkan model yang bias gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya tambah lagi uji uji asumsi klasiknya tambah lagi uji linearitas. Ada 5 ya sebenarnya ya. Uji linearitas. Uji linearitas nanti bisa menggunakan deviation of linearity ya, of linearity. Nanti kita cari nilainya kan gitu. Kalau normalitas kita bisa menggunakan KS ya atau Lily force ya. Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov atau gunakan Lily force. Lily force. Lily force. Nah, atau gunakan Lily force terserah. Gunakan KS atau Lily force. Multivaritas nanti teman-teman bisa menggunakan koefisien korelasi gitu kan. Korelasi bivariat gitu. Korelasi bivariat. 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 Oke. Heterokedasitas teman-teman bisa menggunakan uji Glasser bisa. Atau teman-teman bisa melihat pola atau melihat pola pola pergerakan residualnya dengan Y kan gitu. Uji autokorelasi ini hanya digunakan sebenarnya eh, tidak perlu digunakan, tidak apa-apa. Boleh masuk, boleh enggak ya. Ini bebas. Tapi kalau datanya mau masuk, kalau cross section sebenarnya nggak perlu sih kalau uji Durbin Watson ya kita pakainya ya. Terus uji kelayakan model di sini menggunakan uji kelayakan model itu kan goodness of fit. Goodness of fit itu menggunakan uji F gitu kan. Kemudian koefisien determinasi nilai R square-nya, uji linear berganda. Nah, nanti agak sedikit berbeda ya ketika kita menggunakan Smart PLS. Smart PLS itu nanti dia tuh ada yang namanya nilai-nilai seperti cemin, eh, nilai-nilai goodness of fit-nya itu berbeda dengan regresi linear berganda ya. Menggunakan RMCA kan gitu ya. Cemin, RMCA, Chi-square dan lain-lain gitu. Dia agak berbeda ya. Mulai dari sini kita udah mulai eh, nggak usah pisah kelompok sih. Nanti apa tetap satu aja. Lokasi, waktu penelitian ya, hasil, hasil dan analisis. Hasil analisis, nah yang tadi nih gambaran umum organisasi kan gitu. Kemudian analisis deskriptif responden, kamu mm, angkat ya jangan lupa ya nanti responden itu kamu jelasin usia ya kan. Terus biasanya mungkin sensitif nggak sih kalau misalnya tingkat pendapatan itu diangkat ya? Sensitif ya? Kalau untuk itu ya, golongan kali ya, golongan ya. Itu kan nanti kita bisa lihat bagaimana golongan. Kalau di PNS kan gitu ya, golongan. Ya,
fungsionalnya apa gimana gitu ya. Ya, teman-teman nanti eh, jangan lupa harus angkat deskriptif dari responden karena kita bisa juga melakukan analisis di sini gitu. Kenapa? Kok kok nggak signifikan ya gitu hubungan X sama Y? Oh, ternyata ini diteliti pada generasi milenial kan gitu. Atau Gen Z. Jadi misalnya atau iya boomer ya. Yang tua-tua tuh apa generasinya? Misalnya tentang analisis cryptocurrency gitu atau penggunaan fintech gitu kan gitu. Ternyata sampelnya tuh 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas gitu. Banyak yang menghasilkan bahwasanya tidak ada pengaruhnya nih terhadap keputusan investasi gitu ya. Wajar aja gitu kan. Wong respondennya itu tuwek-tuwek kan gitu kan. Itu ya. Nah, begitu. Itu juga perlu ya teman-teman angkat. Kemudian diuji nanti nanti seolah Bu Silvana bantu ya untuk pengolahan datanya nanti. Gitu deh. Gitu. Ingat ya teman-teman, kalian itu sebenarnya kuncinya tuh di sininya pembahasan. Jadi nggak perlu expert di statistik tak apa-apa ya. Boleh kamu menggunakan jasa gitu kan. Atau menggunakan orang pihak kedua, ketiga gitu kan boleh. Saya kamu punya temen jago statistik, boleh nggak apa-apa. Nggak dosa itu, boleh. Syukur-syukur kalau kamu misalnya apa istilahnya ada lembaga itu, kalau zaman aku dulu ya di disertasi itu disertakan lembaganya apa nih, ngolah data di mana nih kan gitu. Jadinya kan udah udah bisa dipertanggungjawabkan kan gitu. Jadi sebenarnya poinnya di sini pembahasan ini. Ya, jadi bukan dari hasil ini. Ingat, kalian itu bukan orang statistik. Kalau dulu zaman aku ya, waktu kuliah S2, aku cukup di sini selesai. Aku ingin membuktikan bahwa ternyata hipotesisnya diterima atau tidak. Sampai situ selesai. Tapi kamu tuh di sini, pembahasan ini. Apa implikasi manajerial yang bisa kamu berikan kepada organisasi? Itu poinnya di situ. Itu. Untuk mencari solusi dari permasalahan terhadap si Y-nya ini. Gitu. Poinnya di situ. Dan nggak banyak di sini. Ini cuma sekedar hasil kan dari olah data. Ini yang banyak nih. Eh, ini kalau misalnya bab 4 itu ada ada 12 halaman. Mau enak kok 20 halaman katakanlah. Misalnya kebanyakan ya, 10 halaman misalnya. 10 halaman ya. Pembahasan itu wajarnya ada 6 halaman, 60%-nya pembahasan. 60 halaman. 4 halaman tuh di sini. Jadi gambaran umum nggak usah banyak-banyak. Gambaran umum sedikit aja gitu. Biasanya kan dibanyakin di sini gitu kan. Nah, ini mulai banyak, tapi mainnya tuh main grafik, pakai diagram pie chart. Jadi jangan ada tabel, habis itu ada pie chart, nggak usah. Itu too much ya, mubazir. Ya udah, pie chart aja gitu. Atau tabel-tabel aja, kemudian dianalisis kan gitu. Terus kan ini satu halaman sendiri atau satu dua halaman ya. Pembahasan ini yang banyak. Gitu. Jadi ini 4 halaman aja dari sini ke sini. Nah, 40% aja dari sini ke sini. 60%-nya pembahasan ini, teman-teman. Ya. Tuh. Terus ini deh simpulan dan saran. Mm-mm. Simpulan saran itu adalah bab tipis, paling tipis dibandingkan bab-bab yang lain. Capek saya nih. Udah jam segini ternyata. Itu ya, kira-kira ya teman-teman. Mau ada pertanyaan nggak? Nanti yang metode lain-lain saya rehat sekitar 10 menit dulu ya. Hmm. Izin Ibu, izin bertanya. Ya, silakan Mas Nuryandi Okta. Kamu kamu kelompok ini ya? Regresi Bu. Oh, yang regresi. Yang lain-lain jangan bertanya dulu ya. Metode lain-lain nanti bertanya. Yang regresi, oke. Iya, saya izin mau bimbingan juga Bu. Oh, kamu pengen diliatin? Iya Bu. Aduh, udah jam segini. Atau nanti WA aja kali Bu ya. Oh, iya Mas ya.
Oh ya Oh, siap. oh. Soalnya kan aku kan yang dari kemarin-kemarin. Nuriandi kan baru Oh, sekarang ya. iya siap. Baru. Ah, ntar ya, ntar Oh ya sabar siap. ya. Siap. Heeh. Tapi setidaknya kan nanti video ini akan beredar, kamu diiniin apa diperhatiin gitu, Oh ya siap. dibenerin yang salah-salah. Oke siap. Terima Ada kasih Bu. lagi? Silakan siapa yang Nur Yandi? Siapa lagi yang mau pengen saya koreksi hari ini? Nur Yandi, siapa lagi? Yang itu saya Bu Rama, Izin Bu. Ya Bu. Rama ini udah ngirim dari pertama. Tapi kamu baru sekarang stay tune-nya ya. Mohon maaf Rama. Ini Ntar lagi di aja ya. ini Bu. Ini baru Hah? sampai kantor Bu. Baru Iya. sampai kantor ya. Cuman udah jamnya Ya nggak apa Bu. lain-lain. Nanti di WhatsApp aja Bu Iya, nanti. maaf Ya, ya. ya Bu nggak apa-apa Bu. Pada Ramo tuh yang paling pertama itu. Terus siapa lagi? Yang itu Bu. Yang udah siap. Siapa? Andito udah ya, Andito juga udah. Kelamaan aku ngomongnya ya, tapi ini tuh sebenarnya berlaku global untuk semuanya. Kalian perhatikan saja. Kayak gitu ya tenisnya. Oke, Nandito ya, oke deh ya. Oke, terima kasih banyak. Em, boleh bertanya, tapi kesannya jangan diskusi. Bukan pertanyaan diskusi, pertanyaan secara ini aja. Maksudnya bukan konsultasi, diskusi. Jadi bukan konsultasi ngeliatin skripsi kamu, tapi secara diskusi aja. Bertanya apa? Baik Bu, izin Bu. Boleh? Ya, ya. Izin Bu untuk teknis di si akad kan kita udah bimbingan berapa kali ya Bu? Oh Apakah iya. langsung di-upload perbimbingan atau di akhirnya sekaligus atau gimana bagusnya Bu? Menurut Ibu gimana Bu? Kalau saya sih ntar aja, kamu keep aja dulu data-data ini. Grup itu kamu jangan clear chat ya. Grup jangan clear chat, HP kamu jangan dikasih yang apa tuh yang dihilangin gitu jangan. Itu nanti jadi bukti kamu. Kamu konsultasi sama saya via WA pun juga bisa jadi bukti. Nah, karena kita kan minimal 8 kali kan, itunya kan. Apa evidence-nya kan 8 kali. Itu kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya tas pas di belakang gitu, itu kita bisa susun gitu loh skenarionya rapi gitu. Oh, bab pertama ini apa namanya pertemuan pertama bicara tentang ini, bab kedua tentang ini gitu loh. Kita bisa susun rapi sistematis. Tapi kalau misalnya kamu banyak waktu, ya monggo aja tiap kali ini masukin aja. Saya pasti ACC, saya tutup mata kok. Mau kita juga bimbingan, nggak bakal saya cek satu persatu gitu. Saya juga paling juga sama. Nanti pas kamu kamu ngirim besok pas ngirim semuanya, nanti saya responnya di belakang. Saya responnya di belakang. Ya, ya nanti kan paling kan saya memberikan apa arahannya, template-nya sama. 17 orang ini, 16 orang ini. Masih bab satu tentang ini, bab 2 saya kopas-kopas gitu. Capek saya. nggak nggak kepikiran gitu untuk apa namanya customize satu-satu gitu, dibikin sama aja, simple-simple aja lah mas saya mah. Yang penting kan nanti ketika apa namanya ketika mau daftar ya itu harus dilakukan itu ya ya. Baik Bu, jelas Bu, terima kasih. Iya, ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya teknis jadi nggak ngeliatin teknis boleh nggak ngeliatin skripsinya. Ada lagi pertanyaan lagi sebelum saya mau sholat dulu ke metode lain-lain. Udah. Udah ya. Kalau udah aku stop dulu recording. Aku nggak live.